warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4 ayat 18 kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 18 yang berjudul Rapat Bisnis. Dalam materi bab 18 ini kami akan membahas materi mengenai yang pertama ada apa sih pengertian rapat bisnis itu, yang kedua apa perbedaan antara rapat bisnis dengan rapat non-bisnis, yang ketiga ada tujuan rapat bisnis, yang keempat ada jenis-jenis rapat bisnis, yang kelima ada perencanaan rapat bisnis, yang keenam ada pelaksanaan rapat bisnis, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada tindak lanjut rapat bisnis. Baik, selanjutnya mengenai materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ainun Tasya Tarigan akan membahas materi mengenai pengertian rapat bisnis dan perbedaan rapat bisnis dengan non-bisnis. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor perusahaan. Untuk membahas hal-hal yang bersifat rutin seperti perkembangan penjualan harian atau mingguan, rapat dilakukan di dalam perusahaan. Sedangkan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus dan strategis seperti membahas visi dan misi perusahaan baru, rapat dilakukan di luar perusahaan. Selanjutnya, perbedaan rapat bisnis dengan non-bisnis. Rapat bisnis 1. Berorientasi bisnis. Artinya, perusahaan membahas hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Pada akhirnya membahas bagaimana perusahaan mendapatkan laba. 2. Bersifat resmi atau formal. 3. Cenderung protokoler seremonial. Artinya, perusahaan menerapkan tata tertib rapat yang telah ditentukan. Selanjutnya, rapat non-bisnis. 1. Bukan berorientasi bisnis. Biasanya membahas tentang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. 2. Bersifat formal dan tidak formal. Dikatakan formal jika yang melakukan rapat adalah instansi pemerintah, sedangkan dikatakan tidak formal apabila yang melakukan rapat adalah warga masyarakat. Perkenalkan, saya Ziza Riani. Saya akan membahas materi tentang tujuan rapat bisnis. Menurut Walker, dalam bukunya yang berjudul Business Communication Building Critical Skill menyatakan bahwa pada umumnya setiap rapat itu memiliki 6 tujuan. Yang pertama, berbagi informasi. Biasanya rapat bisnis yang diselenggarakan oleh perusahaan bisa saja hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi penting kepada para peserta rapat, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tujuan yang kedua, yaitu penjajakan ide atau gagasan, atau biasa disebut dengan brainstorming. Tujuan dari rapat bisnis tentang penjajakan ide atau gagasan biasanya berjalan dengan mengeluarkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan di masa yang akan datang, atau sebagai pertemuan antar karyawan untuk saling mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki untuk kemajuan perusahaan tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu evaluasi ide atau gagasan. Tujuan evaluasi ide atau gagasan biasanya para karyawan diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang ide atau gagasan baru yang akan dikerjakan untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian dari pendapat tersebut akan dievaluasi kembali selama rapat tersebut berlangsung. Tujuan yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Setelah dilakukannya evaluasi terhadap ide atau gagasan yang akan dikerjakan oleh perusahaan di masa yang akan datang, maka tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan apakah ide atau gagasan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan atau malah merugikan perusahaan. Pengambilan keputusan ini akan dilakukan oleh para atasan yang memegang perusahaan tersebut. Tujuan yang kelima yaitu membuat dokumen. Tujuan membuat dokumen sebelum ide atau gagasan tersebut dijalankan oleh para karyawan, mereka biasanya harus membuat suatu dokumen yang telah dibahas selama rapat tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperlancar kemajuan perusahaan, serta sebagai reminder atau pengingat untuk karyawan tentang ide atau gagasan apa saja yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Dan tujuan rapat yang terakhir yaitu memotivasi peserta. Dalam suatu rapat bisa juga dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada para peserta. Biasanya manajer perusahaan akan mengumpulkan semua karyawannya yang kemudian manajer tersebut akan memberikan motivasi kepada para karyawan untuk selalu meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, manajer juga memberikan sebuah penghargaan kepada para karyawan yang telah mampu melebihi target penjualan sebagai bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Perkenalkan, saya Farah File Syafira. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama, ada pengarahan atau briefing.
Briefing dilakukan untuk menyampaikan informasi dan arahan serta mengingatkan kembali para karyawan tentang peran dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan perusahaan. Pelaksanaan briefing dapat dilakukan sesuai jadwal maupun hanya dengan kebutuhan. Jadi, setelah melakukan briefing, karyawan akan tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang kedua, ada rapat konsultasi atau advisory meeting, yaitu rapat yang bertujuan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan, dan rapat ini juga dimaksud untuk memberi dan menerima ide, gagasan, atau pandangan dari para peserta rapat. Kemudian yang ketiga, ada rapat komite atau komite meeting, yaitu suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang berbeda, profesi yang berbeda, untuk memutuskan suatu masalah tertentu dengan voting atau pengumpulan suara terbanyak. Peserta rapat terdiri dari berbagai profesi, jadi berkemungkinan proses pengambilan keputusan akan panjang. Kemudian dari ide-ide dan gagasan tersebut akan dilaksanakan voting atau pengumpulan suara terbanyak. Yang keempat, ada rapat dewan atau council meeting, yaitu pertemuan yang terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda untuk memutuskan masalah dengan cara konsensus atau kesepakatan bersama. Pada rapat ini, lebih memilih pengambilan keputusan dengan cara konsensus dan menghindari voting atau pengambilan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan cara konsensus pada rapat dewan tentu memerlukan waktu yang panjang karena setiap peserta akan mengutarakan idenya masing-masing yang pastinya berbeda. Perkenalkan, nama saya Kartika Dinanti Ardi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Farafilia, mengenai jenis-jenis rapat. Jenis rapat berikutnya yaitu adalah negosiasi. Negosiasi bukan merupakan monopoli bagi perusahaan yang berskala besar maupun menengah. Perusahaan kecil pun sangat membutuhkan negosiasi. Pada dasarnya, dalam proses negosiasi terdapat sekelompok orang yang memiliki maksud, tujuan, kesepakatan yang berbeda-beda. Maka dari itu sangat penting proses negosiasi ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak. Jenis-jenis rapat berikutnya menurut Strable dalam The Manager's Guide to Effective Meetings dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rapat informasional. Rapat informasional adalah pertemuan 2 orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para peserta rapat bisnis. Dalam hal ini, kemampuan untuk menyampaikan informasi sangat diperhatikan agar informasi tersebut tersampaikan kepada para audiens dengan baik dan sesuai dengan maksud yang kita sampaikan. Informasi di sini dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin dan informasi khusus yang bersifat strategi. Yang kedua adalah rapat motivasional. Rapat motivasional yaitu suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih yang dimaksudkan untuk memotivasi para peserta untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah rapat partisipasif. Rapat partisipasif adalah pertemuan 2 orang atau lebih yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasif dalam rapat bisnis. Perkenalkan, nama saya Kiamata Syara Farnisa. Di sini saya akan membahas tentang materi perencanaan rapat bisnis. Untuk mendapatkan hasil serta pelaksanaan rapat bisnis yang berjalan dengan baik dan lancar, maka kita memerlukan perencanaan rapat bisnis yang sebaik-baiknya. Pencapaian tujuan rapat bisnis sangat bergantung pada seberapa jauh mana persiapan yang telah kita laksanakan. Apakah disiapkan dengan sebaik-baiknya atau hanya asal-asalan saja? Untuk memberikan arahan selama rapat bisnis berlangsung, kita memerlukan agenda rapat bisnis. Agenda rapat bisnis yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai dan waktu berakhirnya rapat bisnis. Yang kedua, cantumkan rumusan tujuan atau maksud dari rapat tersebut. Yang ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir dan topik yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Yang keempat, cantumkan alokasi waktu untuk setiap topik yang akan dibahas. Yang kelima, bahan-bahan bagi peserta harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Dan yang keenam atau yang terakhir, bahan rapat dibagikan paling lambat seminggu sebelum rapat bisnis dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh panitia penyelenggara rapat bisnis. Yang pertama, undangan. Undangan sebaiknya disebarkan beberapa hari sebelumnya, misalnya seminggu sebelumnya, dan dilengkapi dengan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Yang kedua, waktu dan tempat. Hal ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan disebarkan. Waktu menunjukkan tanggal, bulan, tahun, serta jam berapa
pelaksanaan rapat bisnis akan berlangsung, sedangkan tempat harus dicantumkan secara jelas dan terperinci. Yang ketiga adalah berapa lama waktu rapat bisnis. Hal ini sangat penting karena merujuk pada kapan waktu dimulai dan kapan waktu berakhirnya rapat bisnis tersebut. Yang keempat adalah pembawa acara. Ada kalanya pembawa acara sangat diperlukan untuk memandu jalannya rapat bisnis. Pembawa acara harus mengetahui dengan baik agenda rapat bisnis tersebut. Yang kelima adalah ketua panitia penyelenggara. Pada umumnya, ketua panitia penyelenggara memberikan laporan atas pelaksanaan rapat bisnis seperti jumlah peserta, maksud dari rapat bisnis tersebut, serta bidang-bidang fungsional. Yang keenam adalah jumlah peserta. Hal ini harus dipastikan karena berkaitan erat dengan jumlah konsumsi, jumlah kursi, serta jumlah kamar penginapan yang harus disediakan dalam rapat bisnis tersebut. Dan yang ketujuh adalah peserta yang diundang. Peserta yang diundang dalam rapat bisnis bisa berasal dari berbagai divisi, departemen, atau dalam dan luar perusahaan. Oleh sebab itu, harus dipastikan nama peserta dan jabatan fungsionalnya dalam perusahaan. Perkenalkan, saya Lasta Maria. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rapat bisnis. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat rapat bisnis. Orang-orang membuka dan menutup rapat bisnis. Pada umumnya, pemimpin tertinggi suatu perusahaan, departemen, atau divisi fungsional yang diberi kesempatan untuk membuka menutup secara resmi agenda rapat bisnis. Dalam praktiknya, para pejabat yang diundang membuka dan menutup rapat bisnis dapat dilakukan oleh pejabat yang berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Narasumber. Penunjukan siapa yang akan diminta menjadi narasumber atau presenter dalam rapat bisnis sangat tergantung pada keputusan pihak manajemen internal perusahaan. Apakah narasumbernya berasal dari dalam atau dari luar perusahaan? Siapa saja yang diminta menjadi narasumber tentunya adalah para profesional dengan ahli di bidangnya. Alokasi waktu untuk narasumber. Pada umumnya, dalam rancangan agenda rapat bisnis, sudah dicantumkan dengan jelas berapa waktu untuk masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materinya dan tanya jawab dalam rapat bisnis tersebut, serta berapa waktu yang disediakan untuk sesi tanya jawab. Waktu istirahat. Agenda rapat bisnis sebaiknya sudah memperhitungkan waktu khusus untuk istirahat, sholat, makan siang, ataupun makan malam. Waktu istirahat sangat diperlukan bagi para peserta untuk penyegaran kembali energi yang telah terkuras selama berjam-jam di dalam ruangan rapat bisnis. Pikiran yang segar diharapkan dapat membantu memunculkan ide yang segar dan cerdas bagi kemajuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat rapat bisnis ialah presensi peserta, di mana para petugas yang akan diberikan tugas mengecek presensi atau kehadiran peserta sudah selayaknya datang lebih awal dan mempersiapkan semua daftar nama peserta dengan benar, baik jumlah maupun penulisan nama peserta. Akomodasi. Bidang akomodasi mencakup kesiapan, penginapan, dan konsumsi bagi para peserta rapat. Bagi konsumen, juga perlu koordinasi dengan panitia pelaksana untuk memastikan bahwa konsumsi tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sound system. Apakah Anda pernah mengikuti suatu pertemuan di mana sound systemnya sering mengalami gangguan? Nah, hal ini pastilah sangat mengganggu. Sebelum kegiatan rapat bisnis berlangsung, pastikan semua komponen sound system berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Pastikan juga mikrofon dan tata suara dalam ruangan berfungsi dengan sangat baik. Kemudian ada komponen portable, LCD proyektor, dan flip chart, di mana ketersediaan media presentasi pada forum rapat bisnis tersebut tentunya akan mempermudah para narasumber dalam mempresentasikan materi yang telah mereka siapkan. Kemudian, hal terakhir yang perlu dipersiapkan adalah fasilitas pendukung lainnya, di mana fasilitas pendukung lainnya sebaiknya perlu dipersiapkan oleh para panitia penyelenggara rapat bisnis adalah ketersediaan kamar kecil atau toilet dan musola. Hal ini karena kegiatan rapat bisnis bisa berlangsung dengan cukup lama, maka
Ketersediaan fasilitas kamar kecil dan musola akan sangat membantu bagi para peserta. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Kurnia. Saya akan membahas materi pelaksanaan rapat bisnis. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh panitia penyelenggara atau organizer selama kegiatan rapat bisnis berlangsung. 1. Ruangan dekorasi dan sound system siap digunakan untuk rapat bisnis. 2. Semua panitia siap melakukan tugasnya dan hadir lebih awal. 3. Melakukan registrasi peserta. 4. Penyambutan peserta dengan ramah, sopan, dan santun. 5. Pembawa acara dapat memulai rapat tepat waktu dan selesai tepat waktu. 6. Acuan agenda rapat bisnis yang sudah disiapkan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh narasumber atau presenter selama kegiatan rapat bisnis berlangsung. 1. Hadir lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. 2. Perkenalan identitas diri. 3. Siap melakukan presentasi. 4. Manfaatkan media audio visual. 5. Terbuka atas masukan dan kritik dari peserta. 6. Penampilan yang menarik dan menyenangkan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh peserta atau partisipan selama kegiatan rapat bisnis berlangsung. 1. Semua peserta hadir tepat waktu dan melakukan registrasi peserta. 2. Berpakaian rapi dan sopan. 3. Memakai kartu identitas peserta. 4. Membawa kelengkapan bahan-bahan untuk rapat. 5. Menjadi peserta yang aktif dan inisiatif. 6. Menjaga kelancaran, ketenangan, dan ketertiban selama rapat bisnis berlangsung. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. 1. Gaya persegi 4 atau boardroom style. 2. Bentuk huruf U atau U-shape style. 3. Gaya ruang kelas atau classroom style. 4. Gaya melingkar atau circular style. Yang pertama, ada gaya persegi 4 atau boardroom style, di mana gaya ini dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat bisnis yang relatif terbatas. Yang kedua, ada bentuk huruf U atau U-shape style. Gaya ini lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Yang ketiga, ada gaya ruang kelas atau classroom style. Gaya ini dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh para peserta rapat bisnis dalam jumlah yang bisa mencapai ratusan orang. Yang keempat, ada gaya melingkar atau circular style. Gaya ini memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Perkenalkan, saya Rehan Wali. Saya akan melanjutkan materi mengenai layout tempat duduk dan juga menjelaskan materi mengenai tindak lanjut rapat bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 macam layout tempat duduk berikutnya. Yang pertama ada chevron style, yang kedua ada modified style, yang ketiga ada semi-circular style atau gaya setengah lingkaran, dan yang keempat ada cluster style atau gaya kelompok. Baik, layout tempat duduk yang pertama adalah gaya chevron. Gaya chevron memposisikan tempat duduk para audiens itu miring, dengan harapan memberikan keleluasaan bagi audiens untuk lebih memfokuskan perhatiannya kepada pembicara yang berada di depan. Dan juga pembicara tersebut dapat lebih dekat menyampaikan materinya atau lebih intens menyampaikan materi kepada audiens sehingga audiens dapat menangkap dengan cepat apa yang disampaikan oleh pembicara di depan. Layout tempat duduk yang selanjutnya adalah modified style atau gaya modifikasi. Gaya modifikasi ini memiliki kesamaan seperti gaya chevron yang sebelumnya. Namun layout ini menempatkan barisan tempat duduk yang berada di tengah, yang berada di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya. Baik, layout tempat duduk yang selanjutnya adalah semi-circular style atau gaya setengah melingkar. Pada layout ini, pembicara dapat lebih leluasa berinteraksi dengan audiens. Model ini juga memberikan ruang gerak bagi audiens apabila pembicara menyediakan sebuah games atau permainan yang memungkinkan audiens untuk berpindah-pindah tempat duduk di antara satu dan yang lainnya. Layout tempat duduk yang terakhir adalah cluster style atau gaya kelompok. Pada layout ini, audiens akan disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil yang nantinya audiens akan duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Pengelompokan tempat duduk ini pada umumnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan atau training yang memungkinkan untuk belajar mengenai kekompakan suatu kelompok atau tim. Selanjutnya, materi tindak lanjut rapat bisnis. Setelah kegiatan rapat bisnis dilakukan, apa saja yang dihasilkan dalam rapat bisnis tersebut hendaknya didokumentasikan dengan baik. Not tulis yang ditunjuk dalam kegiatan rapat dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Dokumentasi-dokumentasi tersebut nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan rapat dan selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan perusahaan masing-masing untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.